vektor itu bisa dikatakan di dalam matematik dan juga di dalam fisika. Tetapi kali ini Kipin menjelaskan vektor di dalam bidang fisika. Nah, vektor di dalam fisika ini dia menjelaskan adalah kata satu ending bahasa Kipin. Kata satu ending itu adalah resultan. Oke, ya. Sebenarnya kata vektor itu di dalam matematik, dalam bidang fisika itu semua sama. Tetapi kalau di dalam matematik itu operasionalnya. Tetapi kalau di fisika itu berhubungan bisa dengan force, karena kenyataan kita butuh force, kenyataan kita butuh resultan, ya. Jadi masalah operasional vektor itu nanti Kipin menjelaskan khusus kalau di dalam matematik. Kali ini Kipin tujuan utamanya di kata resultan. Kata resultan di sini, bahasa resultan itu adalah total gaya. Ya, kalau orang awam mungkin ngomong apa sih resultan, nggak ngerti, nggak mudeng. Nggak, kalau Kipin ngomong total gaya. Nah, kalau namanya kata total, you pasti ngerti karena di bahasa ilmiah dikatakan resultan, total gaya atau dikatakan FR. Oke. Nah, sekarang yang kita mengatakan begini, untuk mencari resultan itu ada dua cara. Ya, kita belajar dulu step-stepnya. Untuk mencari resultan itu ada dua cara. Cara pertama itu dikatakan poligon, ya. Cara kedua itu bisa dikatakan secara analitis, ya. Nah, apa sih Kipin? Aku ndak ngerti kata poligon. Kata poligon itu kata bersambung. Ya, Anda perhatikan gini. Kipin kasih contoh. Yang dikatakan vektor, Anda harus tahu dulu. Yang dikatakan vektor itu adalah, ya, Anda harus tahu secara teoritisnya dulu. Kalau Anda ada secara teoritis, Anda dipukul mati-mati seperti ini vektor, Anda terima, tidak mungkin. Ya. Namanya vektor. Vektor itu adalah suatu besaran yang punya nilai. Kipin tanya, maksudnya punya nilai itu apa, Kipin? Misalnya di sakuku punya uang 500 rupiah, itu nilai itu besaran, oke? Ya, Kipin ngomong lagi. Tetapi yang dikatakan vektor, dia selain punya nilai, punya besaran, dia punya arah. Note ya, Kipin ulangi. Kata vektor itu dia artinya dia punya besaran, ya, artinya punya nilai dan punya arah. Ya, kalau kamu bilang punya besaran, punya nilai dan punya arah, contohnya apa, Kipin? Tidak usah susah-susah. Berat badan kamu itu dikatakan vektor. Kenapa, Kipin? Ya, berat badan kamu timbang berapa kilo, terus badan kamu kemana? Ke lantai. Ya itu, jadi otomatis logiknya gini. Kalau orang di atas lantai, dia punya berat, arahnya kemana? Arahnya ke bawah. Ya, arahnya ke bawah, weight. Ya kan? Nilainya berapa? Ya tinggal timbang, selesai. Itu satu. Itu namanya vektor. Yang kedua, kalau misalnya aku punya benda, ya, aku punya benda. Benda ini mau berpindah ke sini, aku tarik. Ya, mungkin tidak usah susah-susah cara berpikirnya, kita ngomong begini. Ini ada orang, ya, ada orang menarik ini, ya, menarik sambil jalan ke sana, logiknya ya, sambil jalan. Kipin nggak bisa gambar secara bagus, tapi Kipin kasih kenalan. Orang ini menarik benda ini ke arah sana, pakai tali, ya kan, pakai tali. Nah, ini dinamakan vektor. Iya kan? Dikatakan vektor karena apa? Dia punya besaran dan punya arah. Arahnya kemana? Arahnya ke kanan. Arahnya mana? Arahnya ke atas atau arahnya ke bawah. Nah, yang dikatakan vektor, biasanya contoh berupa vektor itu bisa arti gaya. Apalagi kalau selain gaya, berat, ya. Apalagi volume. Bukan. Kalau volume bukan vektor. Volume itu hanya punya nilai. Contoh,
tolong isikan bensin mobilku 30 liter. Itu cuma besaran, tapi nggak punya arah. Ya, jadi kata vektor itu dia punya nilai dan punya arah. Setuju ya? Jadi bisa dikatakan gaya, berat, tekanan, ya kan? Oh, tekananku kemana? Ya, tekanan benda ini kemana? Tekanan udara kemana? Ya, jadi gaya, berat, tekanan dan sebagainya. Oke, Ipin mau menjelaskan di sini. Kalau yuk sudah tahu kata vektor, baru kita masuk secara poligon. Ipin lanjut ya, supaya Anda pada waktu mengerjakan Anda bisa. Seandai kata Kipin punya gaya F1 di sini. Ini F1. Terus Kipin punya F2 ini ke sini. Setuju? Terus Kipin punya F3 misalnya katakanlah ke sini. Ini F3. Terus Kipin bilang begini, oh enggak tahu ya, ini berapa senti Kipin enggak ngurus ya, Kipin enggak ngurus. Kipin cuma mau utarakan yang namanya poligon itu ya apa. Nanti yuk analisa sendiri ya. Yang dikatakan poligon, yang namanya resultan itu total gaya, cara gambarnya begini. Ini F1 ya, Kipin tulis F1. Oke. Total gaya, nama total gaya berarti dijumlah. Oh, kalau F1 nya ke sana ditambah F2, oh dilanjutnya F2 ke sini. Oke. Ya, dilanjut F2. Oh, dilanjut F3 nya ke sini. Ditambah misalnya ini F3. Oke. Ya. Berarti yang namanya resultan itu ini. Ipin pakai kata ini namanya resultan atau dikatakan F totalis. Nah, kamu bingung, ada kata orang bilang FR, ada yang bilang resultan, ada yang bilang F total, itu sakarep. Setuju ya? Nah, yang penting Anda tahu, lo Kipin berapa nilainya, nggak tahu. Nanti ya terpaksa kamu ngukur. Lihat ini sekian senti, ini sekian senti, ini sekian senti, gini. Nah, sekarang aku tanya, kalau cara poligon itu aman nggak? Ipin ngomong nggak aman. Kenapa nggak aman? Bagi orang yang tidak punya sakit mata, aman. Bagi orang yang punya silinder, masalah. Ya, masalah. Kenapa? Karena apa? Misal ada soal diketahui. Kita cara penulisannya ngeplotkan sudutnya berbeda sedikit ada. Panjang resultan ini beda. Ngerti ya? Kecuali situ menggunakan dengan plot komputer, mungkin dengan program itu aman. Tetapi kalau secara manual kertas, impossible. Ya, Kipin ngomong impossible. Ini cara poligon. Kipin mengatakan tidak aman. Sekarang Kipin mau mengatakan gini, ya. Kalau aku pakai cara analitis, kata analitis, ya, poligon Kipin tambah lagi. Ada kata jajaran genjang. Oke ya, jajaran genjang. Ya, Kipin jajaran genjangnya belum ditulis. Oke, Kipin kasih. Dengan jajaran genjang. Kalau dengan jajaran genjang, Anda perhatikan. Ini Kipin belum pakai perhitungan ya. Kipin cuma kasih nalarnya toh. Nanti kamu yang ambil kesimpulannya. Enak mana? Nanti Kipin kasih clue-nya supaya Anda belajar langsung poin ya. Nah, sekarang Kipin mau ngomong. Aku mau membuktikan kalau dengan cara jajaran genjang, apakah jawabannya sama? Ya, dengan jajaran genjang kita bikin 0 di sini. Di sini ada F1 Kipin tulis. Setuju ya? Panjangnya kurang lebih sama F1. F2 Kipin tulis ini ke sana. Oke, Kipin gitu. Ini F2. Oke, Kipin buat F2. Ya, kalau jajaran genjang F2 bukan ditaruh di F1, tetapi ditaruh di titik pusat awal. Ya, Anda dengarkan Viti, Ipin sudah menjelaskan di Viti. Kalau jajaran genjang selalu startnya dari titik awal. Tetapi kalau poligon selalu mengikuti terus. Ya, lanjut ya. Nah, kalau aku punya F1, aku punya F2. You buat dulu jajaran genjang. Jajaran genjangnya mana? Ipin bikin jajaran genjang. Ya, Ipin bikin jajaran genjang. Nah, Kipin buat jajaran genjang. Ya, ini Kipin tarik. Lah,
ini ke sini namanya F1 ditambah F2. You tanya, loh Kipin kok gak ditulis FR? Bolehlah FR, tapi yang di sini kata FR itu adalah jumlah gaya. Kalau ini F1 dan F2, Kipin tulis F1 tambah F2 lah. Setuju ya? Nanti kalau FR itu namanya total. Setuju ya? Nah, kalau F1, F2-nya sudah dapat. Sekarang F3-nya kita lihat ya. F3-nya ini kan ke sini. Kipin bikin F3-nya. Kipin tulis. Oke. Kira-kira sama enggak? Oke. Kira-kira sama ya. F3 Kipin turun. Sudah? Ya, kalau F3 turun, dari hasil F1, F2 dan F3 ini dibuat jajaran genjang. Kipin bikin jajaran genjang. Nah, ya Kipin bikin jajaran genjangnya, terus Kipin bikin jajaran. Oh, kurang ya? Kurang tapi sebentar ya. Kipin bikin jajaran genjangnya. Nah, ya, kalau Kipin bikin jajaran genjang, dari ini ke sini Kipin tarik. Kipin tarik. Nah, sorry. Ada penggaris ini. Nah, inilah namanya F1, F2, F3 atau dikatakan FR. Anda lihat, apakah sama FR-nya? Kita lihat di sini kita guys ya. Yang dikatakan FR ini dari ini ke sini, lihat ini sama enggak ini? Ya, jadi kesimpulannya apa? Oh, paling enak cara poligon. Paling enak Kipin pakai poligon. Oh ya terserah Pak, jajaran genjang itu gak gampang. Jajaran genjang itu juga gak gampang. Kalau disuruh melukis, ya Kipin memakai poligon. Ya kalau Kipin memakai jajaran genjang, ada kemungkinan kesalahannya 2 kali. Maksudnya Kipin, dari F1, F2 you bikin jajaran genjang, belum tentu kamu bikin stabil. Itu satu kesalahan satu ya, mungkin ini agak kesini, mungkin agak kesini, itu satu. Terus dari hasil ini dengan ini you bikin jajaran genjang lagi, berarti ada kemungkinan bisa naik atas atau keturun ke bawah, berarti 2 kali sama. Tetapi kalau kamu poligon you bikin cek aman ya. Jadi kalau cara melukis, kalau dilihat dari cara melukis, jajaran genjang ini tidak efisien. Poligon itu yang lebih efektif. Tetapi kalau menghitung, jajaran genjang itu nomor 1. Oke, ya jadi itu kesimpulan. Anda note. Kipin ulang kembali. Dari cara menggambar, lebih baik dengan cara poligon. Jajaran genjang tidak aman. Tetapi kalau cara menghitung, lebih baik memakai jajaran genjang. Aneh Kipin, cara gambar lebih baik poligon, tapi kalau cara menghitung lebih baik jajaran genjang, karena jajaran genjang menimbulkan suatu teorema analitis. Terus kamu tanya, berarti tadi kan kata jajaran genjang terjadi kalau 2 buah vektor. Nah kalau lebih dari 2 vektor, 3, 4, 5, apa mau tak bikin jajaran genjang lebih? Nah itu ada teorema baru. Makanya supaya jajaran genjang ini ditunjang dengan ilmu yang baik, dia keluarlah satu teorema lagi. Kipin lanjut ya. Kipin lanjut langsung masuk ke sini. Kipin tulis. Kipin kasih contoh, kasih sesuai dengan Kipin. Kalau misalnya Kipin punya tadi F1, punya F2 di sini, membentuk sudut alfa, ya ada F1, F2 membentuk sudut alfa. Di sini adalah mencari resultan. Berarti Kipin bisa mengatakan FR sama dengan, ya bisa ditulis adalah harga mutlak F1 ditambah F2, oke, sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 kosinus alfa. Itu kalau ditanya resultan. Nah sekarang jadi permasalahan, Kipin sudah mengatakan di PT tadi, kalau aku sudah tahu angle Kipin, apakah selalu ditanya resultan? Oh ya, Kipin sudah bilang di PT,
Ada formula selain ini, Kipin pakai pecah menjadi dua bagian begini ya. Oke, gambar ini yang Kipin ambil. Oke, ya. Di sini Kipin kasih namanya FR. Di sini mananya? Ini adalah F2. Setuju? Ini adalah F1, bisa diwakilkan F1. Setuju ya? Nah, Kipin bilang mengatakan gini, you bisa memakai aturan trigonometri. Kalau misalnya segini alfa, Kipin boleh mengatakan ini beta. Betul? Kalau ini alfa, berarti ini alfa. Berarti yang ini adalah 180 min alfa. Oke? Teorema ini kapan dipakai? Nanti setelah kita latihan, you pasti ngerti. Oh, ternyata dipakai di situ. Nanti kamu lihat. 180 min alfa, kita bisa memakai teorema begini. Kita bisa memakai teorema gini. F1 dibagi sin B. F1 dibagi sin B sama dengan FR dibagi sin 180 min alfa. Sama dengan Kipin bisa mengatakan lagi di sini, kalau di sini beta, di sini 180 min alfa, Kipin boleh anggap ini misalkan X atau gamma, itu terserah kalian. Jadi Kipin bisa mengatakan aturan trigonometri depan angle X di sini adalah F2 per sin X. Ya, nah nanti Anda dua formula ini, satu dan yang kedua ini, nanti kapan kita pakai Anda yang mengerti sendiri. Kipin utarakan dulu, ini adalah merupakan jabaran daripada aturan trigonometri. Loh Kipin, saya belum diajari aturan trigonometri. Anda bisa lihat di video Kipin lengkap. Oke, Kipin lanjut di sini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan Kipin tutup ya. Pertanyaannya Kipin bilang begini sekarang. Bagaimana kalau vektornya lebih dari 2? Nah, lebih dari 2 untuk menghitung secara analitis, Kipin memakai proyeksi ke X-aksis dan Y-aksis. Kita lihat ya, oke. Nah, Kipin agak percepat teoremanya dan Anda nanti langsung lihat contoh soal itu lebih masuk ya, oke. Terima kasih ya. Kipin tidak bisa baca satu persatu. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Kipin tidak bisa baca satu persatu. Oke, terima kasih. Ya, Kipin mengatakan di sini ada, misalnya Kipin punya sumbu X, ada sumbu Y. Ya, di sini ada nama F1. Di sini ada namanya F2. Ya, ada F1, ada F2. Ya, ada F1, ada F2. Oke. Di sini ada F3. Ya, ada F1, F2, F3. Kalau misalnya ini Kipin mengatakan di sini adalah sudutnya alfa, ini adalah beta, ini adalah gamma. Untuk mencari resultan, ya. Nanti kalau kita punya teoremanya, oh pakai poligon aja tinggal gambar. Ini F1, terus ini F2, ya kan? Terus ini F3, mungkin F3 ke sana. Oh, kita tarik ke sana F3, ya. Nanti resultannya mana? Ini ke sini, kita tarik. Ya kan? Kita logiknya seperti itu. Ini kalau dengan cara poligon, tapi kalau kamu hitungannya plotnya benar. Setuju ya? Nah, sekarang yang jadi permasalahan Kipin bukan masalah plot atau tidaknya. Kipin mau menjelaskan bagaimana secara analitis. Kipin bilang di dalam PT, Anda proyeksikan ke arah sumbu X dan proyeksikan ke arah sumbu Y. Artinya begini, ya, Kipin tidak bisa menguraikan panjang lebar kalau di PT waktunya terbatas. Ya, Kipin bilang gini, aku kalau punya gaya miring begini, itu diproyeksikan ke arah X itu menjadi F1 kosinus alfa. Setuju ya? Miring ini bisa diproyeksi ke arah X dan diproyeksikan ke arah Y. Berarti ini namanya F1 sin alfa. Ya. F2 ini juga miring, bisa diproyeksikan ke arah X, juga bisa diproyeksikan ke arah Y. Kipin tulis lagi F2 kosinus gamma, F2 sin gamma. Tapi Kipin tidak biasa menulis ini.
Kenapa? Aku nulis begini semua, pusing, banyak. Nah, Kipin kasih tipnya begini, Anda langsung tulis di sini sigma fx sama dengan, ya. Kalau miring, bolpen ini miring, Kipin urekan ke arah x turun. Panah ke kanan, berarti menjadi F1 kosinus alfa. Habis F1 selesai, kita bikin F2. F2 begini juga, diproyeksikan klek ke kanan, berarti plus F2 kosinus gamma. Anda bilang, Kipin selalu kosinus. Yes, Kipin sudah bilang, angle-nya diambil dari sudut terkecil terhadap sumbu X. BVT Kipin bilang. Oke, sekarang setelah F2 Kipin pakai F3. F3 diproyeksikan ke arah X, ke kiri, berarti Kipin tulis min F3 kosinus B. Oke, lanjut Kipin. Sekarang Kipin tulis sigma Fy. F1 sudah, F2 sudah, F3. Sekarang gantian sigma Fy. Kalau sigma Fy kembali lagi di F1. Kipin tulis F1, diproyeksikan tadi ke arah X ke kanan, ke arah Y dia ke atas, berarti menjadi F1 sinus alfa. Angle-nya tetap dari sumbu X. Lanjut, F2 tadi diproyeksi ke arah X itu dia ke kanan, kalau diproyeksi ke sumbu Y klek dia ke bawah, berarti menjadi F2 sinus gamma. Oke, lanjut Kipin tulis di sini. Kalau di sini aku punya F3 di sini, diuraikan ke kiri, diuraikan sumbu X dia ke kiri, kalau ke sumbu Y dia ke atas, berarti menjadi plus F3 sin beta. Ya, lanjut Kipin mengatakan demikian. Kalau Kipin apakah selalu pakai cos, selalu pakai sin? Itu pasti punya nalar kamu. Kamu pasti secara logik bisa mikir begini. Kipin kasih. Seandai kata Kipin punya F4, seandai kata Kipin punya di sini F5, oke, Kipin bilang, oke ya. Seandai kata Kipin punya F4, oh, sigma Fx-nya tadi ada F1 cos, F2-nya cos, F3-nya cos, ini ada F4, Kipin langsung tulis min F4. Loh, Kipin perlu nggak pakai cos-cos? Nggak perlu, karena F4 ini sudah berimpit ke sumbu X. Ya, kadangkala ada para murid bingung. Dia bilang gini, apa selalu pakai cos? Kita lihat, buktinya F4 ini nggak pakai cos. Ya, ini nalar. Terus tadi kalau F1 di sigma Fx ada F1, sigma Fy ada F1, F2 ada F2, F3 ada F3. Kalau di sigma Fy ada F4 enggak? Kita lihat. F4 ini cuma punya arah X, jadi yang ditulis di sigma Fx. Kalau F1 ini dia punya di X, punya di Y karena dia miring. Nalarnya gini, pokok kalau miring dia punya X dan punya Y. Setuju ya? Oke. Nah, sekarang kita kembali. F5 pakai enggak di sumbu X? Enggak pakai, karena F5 itu di arah Y, dia tidak punya arah X. Kembali, berarti sigma Fy-nya ada plus F5. Ya, ini buat tambahan aja, buat nalar untuk belajar untuk nge-cross no. Ya, jadi jangan bilang, "Oh, apa selalu cos, apa selalu sin?" Itu pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul. Oke, lanjut Kipin ya. Nanti dengan latihan, Anda ikuti dengan latihan, Kipin yakin pasti mengerti. Oke. Kalau aku sudah hitung sigma Fx, aku sudah menghitung sigma Fy, maka mau mencari resultannya adalah sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy. Setelah resultan ketemu, pasti punya arah. Mau mencari arah, kita lihat langsung dari contoh soal. Oke? Ya, supaya tidak panjang lebar, Kipin langsung kasih soal nomor 1. Oke? Nomor 1 di sini Kipin kasih, ya. Jadi Anda bisa mengikuti aja. Sorry kalau Kipin tidak bisa baca satu persatu ya. Dia bilang gini. Dia bilang 2 buah vektor, ya. 2 buah vektor. Ya, Kipin tulis ya. Ada dia bilang 2 buah vektor yang besarnya 5 satuan, yang besarnya 5 Newton dan ya 3 Newton mengapit sudut ya, mengapit sudut 60 derajat.
Oke? Ya, mengapit sudut 60 derajat satu sama lain. Misal ya, satu sama lain. Oke? Nah, Ipin tulis pakai soalnya aja supaya buat bisa belajarnya lebih enak. Sebenarnya dari langsung plot gambar, Ipin tambah lebih suka. Oke? Terus pertanyaan gimana? Ditanya resultan. Ya, resultan gaya. Ipin jawab nomor 1. Dua buah vektor yang besarnya 5 Newton dan 3 Newton mengapit sudut 60 derajat. Artinya apa, Ipin? Gampang. Kita bikin aja. Oh, ada F1. Di sini katanya 5 Newton. Ada F2. Di sini adalah 3 Newton. Mengapit sudut 60 derajat satu sama lain. Ini 60 derajat. Selesai. Selesai. Nggak usah kamu bingung. Kalau aku punya F1, aku punya F2. Mengapit sudut 60 derajat. Resultannya mana? Ini loh resultannya. Kalau digambar. Ya, ini loh resultannya. Nah, berapa resultannya? Kita bikin. Nggak usah pakai gambar. Kita pakai perhitungan. FR sama dengan akar. Kita nulis F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 kosinus alfa. Setuju ya? Nah, kita tulis berapakah F1? Kita tulis F1 ya adalah 5, berarti 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 dikali 5 dikali 3 cos 6. Dari sini kita bisa bikin sama dengan 5 kuadrat berarti menjadi 25 ditambah 3 kuadrat 9, 253 berarti 30, cos 60 itu berarti setengah. Anda hitung berarti didapat 34 ditambah 15 sama dengan akar 49, artinya 7. Ya, ini kalau mudah tinggal masuk, karena yang menjadi pertanyaan Ipin ya, Ipin kasih soal berikutnya lagi ya, Ipin kasih masih soal berikutnya lagi. Nomor 2 Ipin kasih ya. Nomor 2 masih Ipin supaya kamu nalar, kamu bermain-main di sini. Ipin kasih gini ya. Dia bilang gini, ada 2 buah vektor. 2 buah vektor ya, 2 buah vektor ya. Masing-masing katanya berapa? Masing-masing mengapit sudut 120 derajat ya. Ya, masing-masing mengapit 120 derajat ya, yaitu berapa ini ya, tulisannya kok kecil sekali nih, 10 Newton dan 20 Newton ya. 2 buah vektor masing-masing mengapit 120 derajat yaitu 10 Newton dan 20 Newton. Pertanyaannya ditanya resultan, dia tanya resultan kedua vektor. Resultan kedua vektor. Bahasanya begitu. Resultan kedua vektor. Yang kedua dia tanya. B, dia tanya selisih kedua vektor. Lah, selisih kedua vektor. Ipin tadi tidak menjelaskan mengenai selisih. Kata selisih nanti Anda bisa nalar sendiri di dalam matematika. Anda perhatikan. Kata resultan tadi Ipin mengatakan adalah jumlah. Ya, berarti Ipin jawab di sini A supaya bisa lengkap. Resultan gaya FR atau dikatakan F1 ditambah F2. Ya, ini artinya sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 kosinus alfa. Ya, rumusnya seperti ini kan? Berarti Ipin bisa mengatakan F1 kuadratnya Ipin tulis adalah 10 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 2 dikali 10 dikali 20 dikali cos 120. Setuju? Nah, setelah Ipin tulis cos 120, Anda hitung. Santai, Anda hitung. Akar 10 kuadrat berarti 100. 20 kuadrat berarti 400. Kita hitung. 20 berarti 400. Cos 120 bernilai
min setengah. Anda tanya, Kipin kok bisa tahu min setengah? Anda bisa googling, lihat di video mengenai trigonometri dasar. Oke, ya nanti kalau masih kurang jelas, nanti Kipin menjelaskan khusus teorema trigonometri lagi mengulang pada saat Anda materi trigonometri di sekolah. Kipin lanjut ya. Akar di sini Kipin tulis 100 tambah 400 berarti 500, 400 min setengah berarti min 200, berarti Kipin menghitung nilainya adalah akar 300. Akar 300 kalau disederhanakan berarti 10 akar 3. Itu kalau namanya FR. Itu kalau namanya resultan. Yang pertanyaan B, dia bilang selisih. Kata selisih itu juga dikatakan resultan, tapi tidak ditulis secara teoritis. Kata resultan itu bisa juga berarti ditambah, bisa diarti dikurang, sama. Cuma konsepnya, konsep pemikirannya itu yang kita terbalik. Oke, ya jadi kata FR bisa selisih, bisa dikatakan FR, berarti artinya di sini F1 min F2. Kalau F1 min F2 rumusnya tidak beda jauh, berarti Kipin mengatakan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurang 2F1 F2 kosinus alfa. Ya, jadi kalau dia resultan jumlah, kata jumlah dia plus, kalau dia selisih ini minus. Berarti Kipin tidak usah nulis panjang lebar ya, atau Kipin tulis begini aja, 10 kuadrat ditambah 20 kuadrat dikurangi 2 kali 10 dikali 20 dikali cos 120. Tadi dihitung di sini jawabannya adalah 500. Kalau di sini minus berarti di sini plus 200. Setuju ya? Kalau di sini minus berarti di sini plus 200, berarti jawabannya akar 700, artinya 10 akar 7. Oke, next Kipin kasih betul 10 akar 7. Kipin kasih cara variasi daripada teorema ini. Kipin kasih di nomor 3. Ya kita belajar beruntun ya. Tapi kita durasinya tidak terlalu lama. Oke? Ya karena Kipin mungkin karena kena pembatasan ya. Nomor 3 Kipin kasih ya, tapi Kipin tidak bermasalah karena Kipin mau ngambil recordnya untuk membagikan kepada kalian. Oke, Kipin kasih soal ini. Untuk supaya Anda mengerti aja, dia bilang gini. Ada dua buah vektor. Dua buah vektor. Terus Anda bilang gini. Kan sama Kipin kayak tadi. Kenapa kok dipilih? Kata itu memang tak. Anda perhatikan ya. Dua buah vektor F1 dan F2. Dia bilang ya, menghasilkan resultan R. Ya. Oke, dua buah vektor F1 dan F2 menghasilkan resultan R. Dia bilang jika R sama dengan F2 sama dengan 5 Newton ya, terus dia bilang dan sudut apit antara R dengan F1 itu adalah 30 derajat ditanya. Nah, jadi variasi ini ya, sudut antara R resultan dengan F1 30 derajat. Yang ditanya berapakah sudut apit antara F1 dengan F2. Ini bacanya adalah sudut apit sudut antara F1 dengan F2. Oke? Yang pertanyaan A. Pertanyaan B, dia minta begini, buku ini ngomong begini, ditanya F1. Ya, ditanya nilai F1. Nah, cara menggambar kita tulis aja, ngawur, nggak usah bingung, kita ngawur. Kita bikin ada F1, ini ada F2, ngawur aja, ya. Oh, kita bikin jajaran kencang. Nah, dia dua buah vektor. Kalau dua buah vektor berarti endingnya pasti jajaran kencang. Kita nggak usah bingung. Oh, ini resultan, diawur aja, ini resultan.
ini adalah resultan. Katanya resultan ini nilainya sama dengan F2. Oke, sama dengan 5. Oke, kita tulis 5. Setuju? Terus dia bilang gini, sudut antara R dan F1. Oh, R dengan F1 di sini 30 derajat. Terus ada yang nanya, Kipin, apakah F1 itu selalu di sini? Bukan di sini. Karepmu mau diputer-puter sekarang. Setuju ya? Jadi kamu gak usah bingung apakah F1 harus ditatar. Kita tahu dah. Oh, dia ada keterangan. You mau tulis F1 ditatar, F1 di sini juga boleh. Ya. Yang terpenting, you memakai salah satu segitiganya yang betul. Artinya begini. Oke? Kita akan punya teorema tadi. Kipin angkat ke atas ya, supaya enak cara penulisannya. Kipin tulis. Oke, sebentar ya. Kita plot ke atas. Kipin ngambil arsiran yang segitiga ini. Oke. Loh, mungkin ada bilang, Kipin, kenapa Kipin tidak bisa memakai rumusan resultan? Memakai kata resultan sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 kosinus alfa. Mungkin ada yang bertanya, kenapa gak pakai rumus ini, Kipin? Aku tanya, resultannya tahu 5. Ya kan? Tahu 5. F1-nya tahu? Enggak tahu. Ya kan? F2-nya tahu 5 kuadrat. Ya kan? 2 kali F1 dikali 0,5 cos alfanya nggak tahu. F1 nggak tahu, alfanya nggak tahu. Berarti teorema ini nggak bisa. Ngerti ya? Jadi yuk kalau yuk nggak merasa tidak sep, ya yuk coba. Teorema 1 kamu masuk, nggak bisa. Nah, maka Anda harus memakai teorema yang kedua. Teorema yang kedua tadi Kipin ngomong, plot daripada segitiga ini. Artinya gitu ya. Oh, di sini F2 kan? Ini F2, berarti ini F2. Tadi Kipin menulis rumusan begini. F2 per sin. Berarti Kipin tulis F2 per sin 30. Setuju ya? F2 per sin 30. Loh, kenapa Kipin pakai F2 per sin 30? F2 per sin. Iya kan? Terus Kipin tulis lagi begini. Di sini Kipin nggak tahu namanya alfa. Berarti di sini adalah alfa. Teoritisnya begitu. Berarti angle-nya ini adalah 180 min alfa. Berarti Kipin bisa mengatakan gini. R per sin ini sama dengan R per sin 180 min alfa. Setuju? Ya. Terus Kipin bisa nulis, oh F2-nya tahu kok 5. Oke. Loh Kipin, kenapa kok ini nggak ditulis X? Percuma, mau tak tulis X ya percuma. You mau ditulis X ya juga nggak apa-apa, ya. Mau ditulis X juga nggak masalah. Cuma Kipin nggak dipakai bagi artinya dengan 2 variabel ini aja sudah bisa cukup memenuhi. Anda perhatikan, F2-nya 5, sin 30 itu Kipin tulis, tak tulis dulu sin 30 gini aja dulu ya. R-nya juga 5, di sini Kipin tulis sin 180 min alfa. Oh, sama-sama 5. Anda perhatikan, sama-sama 5. Berarti kalau kita kali silang, berarti artinya 100 sin 180 min alfa sama dengan sin 30. Secara logika, Anda perhatikan. Berarti Kipin bisa mengatakan 180 min alfa sama dengan 30, berarti alfanya adalah 150. Setuju ya? Berarti artinya alfanya 150 derajat. Kalau alfanya 150 derajat, maka nah sekarang kita lihat. Nah, kalau alfanya 150 derajat, berarti Anda bisa menghitung berapakah nilai F1. Pakai teorema ini atau enggak, Kipin? Kita coba memakai teorema ini. Pakai teorema ini bisa, harusnya bisa. Tapi Kipin coba berusaha Anda memakai yang ini. Akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 kosinus alfa. Kipin tulis di sini ya. FR-nya diketahui 5. Kipin tulis 5. F1-nya enggak tahu. Yang ditanya
F1 kuadrat, F2 kuadrat 5 kuadrat ditambah 2 dikali 5 dikali F1 ya, dikalikan 5 cosnya berarti Kipin tulis cos 150 gitu ya. Oh, kalau ini dikuadratkan semua berarti ini jadi 25 sama dengan F1 kuadrat ditambah 25 ditambah 10 F1 dikalikan cos 150 adalah min setengah akar. Oke, lanjut Kipin tulis. Oh, 25 ini bisa dicoret. Berarti Kipin tulis 0 sama dengan F1 kuadrat. Ini berarti menjadi min 5 F1 akar 3. Kipin buka pindah ruas berarti 5 F1 akar 3 sama dengan F1 kuadrat. Berarti F1-nya sama dengan 5 akar 3. Kipin coret salah satunya. Oke, berarti kesimpulannya untuk mencari dengan teorema segitiga itu kalau salah satu angle tidak diketahui atau vektornya tidak diketahui. Oke, ya jadi Anda harus bisa. Anda tidak boleh mengabaikan teorema ini. Ini tidak bisa dirumuskan. Cuma Anda cara bermain itu Anda harus bisa lebih mengerti di dalam aturan trigonometri. Depan per sudut, depan per sudut, depan per sudut. Oke, itu adalah salah satu teorema untuk Anda bisa menguasai daripada teorema vektor ini. Sekarang Kipin lanjut ya. Di sini Kipin masuk ke soal berikutnya, nomor 4 Kipin kasih ya. Nomor 4 supaya kita bisa latihannya lengkap ya. Kipin kasih soal nomor 4, dia bilang begini, sebentar Kipin kasih, ada soalnya bilang gini, dia bilang gini ya, resultan dua buah gaya. Kipin tidak perlu menulis ya, ada F1 dibanding F2 itu katanya 5:3 ya. Terus dia bilang resultan dua buah gaya, resultannya sama dengan, ya Kipin nggak usah tulis soalnya panjang lebar, itu terlalu panjang ya, cuma begini ya. Kipin tulis bahasanya F1 dibanding F2. Dua buah vektor mempunyai perbandingan 5:3 jika resultannya adalah 40 Newton dan membentuk sudut ya, membentuk sudut. Kipin tulis saja membentuk sudut dengan kedua vektor ya bernilai 60 derajat. Ditanya nilai F1 ya, ini ujian-ujian fisika dasar ya. Terus Kipin aku memakai teorema yang ini atau aku memakai teorema ini, nah itu Anda yang perlu pahami. Aku memakai teorema perbandingan atau apa ini? Caranya gimana Kipin untuk menetapkan aku pakai teorema yang pertama atau teorema kedua? Anda perhatikan. Kipin sudah bilang gini, kalau selama Anda tahu F1, F2 dan alfa sudut apit, you sikat you pakai ini. Tetapi kalau misalnya angle-nya Anda tahu dan gaya salah satu tidak ketahui, ya sudah, you memakai teorema ini. Selesai. Ya, jadi jangan bingung, jangan panik kamu. Kita lihat ini. F1 memang tidak diketahui, tapi F1, F2 ini diketahui dalam perbandingan. Maka Kipin bisa mengatakan Fr sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 kosinus alfa. Kipin tulis di sini, berapakah nilai gaya resultan? Ya kan? Resultannya 40, tak tulis. F1-nya, F2-nya tidak tahu. Kipin sudah bilang. Ya mungkin di dalam VT yang awal-awal pemain Kipin bermain TikTok awal-awal mungkin masih bahasanya kurang enak mungkin ya. Karena musik ya. Kalau ada perbandingan, untuk menghitung dalam perbandingan, Kipin tidak suka memakai perperan. Kipin suka bermain value kata X. Artinya begini. Kalau Kipin punya 5:3, berarti artinya 5X dibanding. Kipin paling suka pakai bahasa ini. Berarti kalau Kipin nulis seperti ini, berarti akar F1
X1-nya Kipin tulis adalah 5X tutup kurung kuadrat ditambah 3X tutup kurung kuadrat ditambah 2 dikali 5X dikali 3X, di sini cos 60. Setuju? Ya, Kipin lanjut. 40 sama dengan akar 5X kuadrat berarti 25X kuadrat. 3X kuadrat berarti 9X kuadrat. Kipin langsung cos 60 itu setengah, setengah kali 2 hilang, 5X 3X berarti 15X kuadrat. Maka Kipin tulis 40 sama dengan 25 tambah 15 40, 40 tambah 9 berarti akar 49X kuadrat. Berarti Kipin tulis 40 sama dengan 7X. Maka X-nya adalah 40/7. Kalau X-nya 40/7, maka besarnya F1 adalah 5X. Berarti Kipin tinggal tulis 5 dikali 40/7 adalah 200/7 Newton. Oke, itu adalah salah satu perbandingan kalau Anda menghitung dengan cara cepat. Oke, Kipin kasih soal nomor 5 ya. Ini soal cerita tapi Kipin harus menulis ya. Anda perhatikan, terima kasih yang sudah hadir ya. Semoga keterangan-keterangan bisa menemani Anda dalam belajar ya. Bagikan ke teman-teman Anda atau ke saudara-saudara atau ponakan-ponakan yang mungkin pas dapat materi ini. Oke, nomor 5 ya. Tapi kalau memang belum masuk materi ini tapi Anda pasti bisa mencomot nanti di dalam VT-nya Kipin berseri. Nanti Kipin download berseri. Oke, nomor 5 ya. Nomor 5 gini, Kipin punya di sini ada soal, dia bilang gini, 2 buah vektor ya, 2 vektor. Dia bilang 2 vektor F1, bukan tentukan sudut apa? Sebentar, bukan ini. Oh ya, ini 2 buah vektor F1 dan F2. Oh ya benar, 2 buah vektor ya, 2 buah vektor F1 dan F2 ya, sama besar. Oke, adalah 10 Newton. Betul ya tulisannya ya. Dia tanya, tentukan sudut apit. Tentukan sudut apit. Ya, dia bilang tentukan sudut apit jika sudut apit jika kedua vektor sudut apit antara kedua vektor, sudut apit antara kedua vektor ya, antara kedua vektor ya, bentar ya, kedua vektor agar dia bilang hasil bagi ya, hasil bagi apabila antara kedua vektor tersebut agar hasil bagi antara selisih ya, tulisannya kecil-kecil, antara selisih dan antara selisih dengan resultan kedua vektor. Apa maksudnya? Kedua vektor bernilai akar 3. Oke ya, gimana cara menulisnya? Kalau kamu perhatikan di sini, dia bilang 2 buah vektor F1 dan F2 sama besar. Tak olah dulu deh, F1 sama dengan F2 sama besar. Tak olah dulu. Aku juga enggak dong. Maksudnya dia bilang, tentukan sudut apit antara kedua vektor. Alfa deh. Aku punya F1, aku punya F2, sudut apit kedua vektor. Ini sih ditanya. Setuju ya? Entah dulu, kita analisa pelan-pelan dulu. Kau saat ini F1-nya ada 10, mau nyari resultan nggak iso kalau nggak ada ini. Setuju ya? Ya. Lo ada lo resultan, bukan ini bukan resultan, tapi dia bilang agar hasil bagi. Setuju ya? Ini ulang lagi. Aku mau nyari alfa ini gampang. Kalau F1 ada, F2 ada, resultannya ada. Oh ini loh, resultannya nggak ada. Ya, jadi aku nggak bisa. Ya, jadi
baca baik-baik. Agar hasil bagi antara selisih, berarti Kipin tulis F1 F2, hasil bagi antara selisih dengan resultan kedua vektor, berarti resultan kedua vektor berarti ini artinya F1 ditambah F2 bernilai akar. Wah, cuma ini doang. Oke ya, kalau begini gampang, kita bisa mikir, oh berarti hasil bagi antara ini dibagi ini bernilai akar 3. Berarti Kipin bisa nulis begini, F1 min F2 sama dengan akar 3. Ini tak kali silang, berarti Kipin bisa nulis F1 ditambah. Setuju ya? Nah, setelah Anda tahu begini, Anda kan punya kan teorema ini. Teorema ini adalah akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurangi 2 kali F1 F2 kosinus alfa. Setuju? Ya, sama dengan Kipin tulis di sini lagi akar 3. Di sini akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 kosinus alfa. Ya, jadi sama logiknya. Nah, setelah Anda tahu ini, Kipin tarik naik atas ya supaya kelihatan ya. Kipin juga tidak bisa menghilangkan tulisan-tulisan ini. Anda kalau Kipin tulis di bawah gini, kira-kira Anda kelihatan, Kipin juga nggak tahu apa kelihatan atau enggak. Tapi kalau setelah di-record di sini pasti jelas ya, supaya Anda juga bisa nyaman untuk belajar. F1 Kipin tulis di sini ya, Kipin tulis di sini akar ya. F1-nya katanya 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat 2 kali 10 kali 10 langsung ya 200 cos alfa. Setuju? Kipin tulis langsung ya supaya enak. Terus Kipin tulis di sini akar 3 sama dengan akar 3 di akar ya. Kipin tulis F1 kuadrat 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 10 200 cos alfa. Setuju ya? Jadi Kipin tulisnya begini. Nah, setelah itu cara hilangkan akar, oh ya, masa kamu tidak bisa itu ya, dikuadratkan semua. Berarti 10 kuadrat 100, 10 kuadrat 100, 100 ditambah 100, Kipin langsung tulis 200, di sini jadi 200 cos alfa. Setuju ya? Akar 3 dikuadratkan dia 3, buka kurung, 10 kuadrat 100, 10 kuadrat 100 ditambah berarti 200 ditambah 200 cos alfa. Oke, setelah Anda begini, Anda bisa lihat, oh pasti di-expand dong. 200 min 200 cos alfa ya. Ini dikali ini berarti 600. Ini dikali ini berarti 600 cos alfa. Ya. Nah, kalau sudah tahu di sini apa namanya cos alfa ya tinggal digabung aja. 200 cos alfa pindah ke sini berarti menjadi 800 cos alfa. 600 minus ini 200 min 600 berarti min 400. Berarti Kipin bisa nulis cos alfanya 400 dengan 800 setengah berarti min setengah. Alfanya adalah angle yang bernilai min setengah adalah 100. Ya, jadi kurang lebih kata vektor di perumusannya seperti ini. Jadi Anda harus benar-benar paham teorema seperti ini sering muncul di mungkin di apa namanya ujian masuk di negeri ya, ujian masuk di negeri di PTN ya. Jadi mungkin ini bisa F1 min F2 di sini bukan akar 3, mungkin sepertiga akar 3, itu terserah. Oke, Kipin lanjut sekarang masuk di teorema lebih dari 2 vektor. Oke ya. Ya, oke, kita masuk ke 2 vektor. Kipin langsung kalau di 2 vektor itu biasanya ada di dalam soal cerita atau mungkin di dalam grafis. Kipin kasih dalam grafis dulu. Tadi nomor berapa? Anggap aja ini nomor 6. Oke, ya. Kipin anggap soal nomor 6 ya. Oke, Kipin tulis nomor 6. Di sini Kipin ada sumbu X ya. Di sini ada sumbu X. Di sini ada sumbu Y ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y,
di sini ada F1. Ya, Kipin kasih di sini F1 sama dengan katakan ini berapa? Tulisan Kak, kelihatan. Anggap aja 12 Newton. Oke. Terus di sini diketahui angle-nya 30 derajat. Oke ya. Terus di sini diketahui F2 4 Newton. Ya, Kipin tulis aja ada F2 di sini 4 Newton. Oke, ada F2 4 Newton, di sini 60 derajat. Oke, terus di sini ada F3 2 Newton. Di sini ada F3 2 Newton. Oke, terus di sini ada F4 46 akar 3. F4. Ya, di sini ditulis 6 akar 3 Newton. Ditanya resultan. Ya, cara buat resultan Kipin tulis seperti ini. Kipin bilang begini, di dalam PT Kipin juga mengatakan untuk menghitung resultan yang lebih dari 2 buah vektor, angle-nya harus diacuan pada sumbu X. X aksis artinya apa? Sebelum Kipin menjawab soal, Kipin uji dulu angle-nya apakah sudah tergantung dihitung daripada sumbu X. Ya, Kipin tulis. Ini sudah betul belum? Oh, ini sudah betul. Ini 30 belum betul. Maka yang Kipin pakai yang di sini. Ya, Kipin ulang. Kipin tidak mau memakai angle yang di sini. Kipin mau memakai angle yang dari sumbu X. Kenapa? Supaya kamu bisa ngapal. Arah X itu selalu cosinus. Arah Y selalu sinus. Kipin kurang deh. Tidak masalah dong. Aku mau pakai angle ini juga oke. Bagi yang smart oke. Bagi yang mungkin masih taraf trigonometrinya kurang, maaf. Ya, kasihan. Lebih baik begitu, lebih baik supaya bisa dapat nilai oke. Setelah Anda belajar nanti trigonometri, terserah dibolak-balik dulu. Ya, tapi Kipin untuk menghilangkan tingkat kesalahan, Kipin saran, angle selalu dihitung dari sumbu X. Entah X positif atau X negatif. Itu kunci. Ya, itu note. Bukan dari sini, berarti Kipin sudah hapus. Oke, loh. Tahu dari mana 60? Kalau ini 30, ini total kan 90. 90 kurangi 30, ya berarti 60. Oke ya, setuju. Kipin hapus. Setelah itu, Kipin bikin sigma fx. Kipin tulis. Kipin tidak pakai gambar turun-turun. Capek. Malah bingung nanti. Pandangan mata kalau orang yang sakit silinder malah kelihatan bayang-bayang. Kita nulis gini. Cara membuatnya, Anda harus sesuai aturan. Dari kata F1, F2, F3, F4 dan sebagainya. Harus urut. Kita bikin lihat dari F1. Oh, F1 ini miring. Kalau miringnya seperti ini di kuadran 1, bisa diuraikan ke arah X itu ke kanan. Diuraikan ke arah Y itu ke atas. Berarti F1 cosinus 6. F1 cosinus 6. Kita lihat F2. F2-nya begini. Diuraikan di arah sumbu X. Dia ke kiri. Diuraikan ke arah Y. Dia ke atas. Oh, yang kita bikin X dulu. Berarti dia ke kiri. Min F4. Min F2 cosinus. Oke. Lanjut kita bikin F3. F3 ini sudah berimpit ke arah sumbu X. Jadi dia tidak perlu memakai angle. Langsung ke kiri. Berarti min F3. Lanjut. Kita langsung bikin F4. F4 ini tidak bisa diproyeksikan ke arah X. Dia hanya punya arah Y. Berarti di sumbu Fx. F4 tidak pakai. Lanjut Kipin tulis ya. Berarti Kipin tulis di sini sigma Fx sama dengan F1-nya diketahui 12. Cos 60 itu setengah, F2-nya ini 4, cos 60-nya setengah, F3-nya 2, berarti sigma Fx-nya adalah 6, dikurangi 2, berarti hasilnya 2. Lanjut, Kipin tulis sigma Fy. Kita bikin sigma Fy. Pada saat kita bikin sigma Fy, Anda
melakukan menjawab urut dari F1, F2, F3 dan sebagainya. Dari F1 tadi kalau diuraikan ke arah X dan diuraikan ke arah Y, dia ke atas. Berarti artinya F1 sinus 60. Kesimpulannya, kalau X itu selalu cos, kalau Y itu selalu sin, kalau angle-nya Anda bikin dari sumbu. Lanjut ya. F2 tadi diuraikan ini, dia ke kiri sumbu X, diuraikan ke arah Y, dia ke atas. Berarti ditambah F2 sinus 60. Lanjut ya. F3 dia tidak punya arah ke Y, hanya punya arah ke X, maka F3 tidak dipakai. Lanjut. F4 dia punya arah ke Y, langsung berimpit dengan sumbu Y, arahnya ke bawah. Berarti Kipin langsung tulis min F4. Ya, setelah itu Kipin tulis F1 nya bernilai 12 dikali setengah akar 3. F2 nya itu katanya 4 dikali setengah akar 3. F4 nya 6 akar 3. Kipin hitung ketemu 6 akar 3 ditambah 2 akar 3 dikurangi 6 akar 3 bernilai 2 akar 3. Kipin tulis di sini ya. Kalau tadi sigma Fx nya hasilnya katanya 2 Newton, sigma Fy nya hasilnya 2 akar 3 Newton. Ya, ada maksudnya Kipin tulis begini. Maka Kipin bisa mengatakan besarnya resultan adalah akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Ya, sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Maka Kipin bisa mengatakan sigma Fx nya adalah 2 kuadrat ditambah 2 akar 3 tutup kurung kuadrat. Berarti Fr nya sama dengan akar 4 ditambah 4 kali 3 berarti 12. Berarti Fr nya akar 16 berarti 4 Newton. Sekarang kita belajar mencari arah. Bagaimana mencari arah? Ini Kipin tulis tangan alfa, rumusnya adalah sigma Fy dibagi sigma Fx. Ya, kali ini kita belajar khusus mencari arah supaya Anda bisa mengerti. Ini punya trik. Kipin punya trik ya. Kipin masih contoh ini ya. Untuk mencari arahnya kita tulis tangan alfa ya. Ada berapa macam Kipin? Ada 4 macam. Maksudnya 4 macam, Anda perhatikan. Ini tipe yang pertama, Kipin tulis ya. Kipin tulis ini tipe yang pertama. Oke. Sigma Fy nya berapa? 2 akar 3. Sigma Fx nya berapa? 2 Newton. Oke, Anda perhati. Y nya plus, X nya plus. Kipin tulis di sini. Ya, Kipin tulis di sini X ini. Y nya plus, X nya plus. Berarti artinya KW1. Kalau KW1 kita bisa nulis alfanya sama dengan 2 akar 3 dibagi 2 bernilai akar 3. Tangan yang bernilai akar 3 itu adalah 60. Yang kedua, belum selesai yang kedua. Ya, Kipin tulis yang kedua. Jika sigma Fx nya itu adalah min 2, sigma Fy nya adalah 2 akar 3. Mau nyari resultan tetap sama, Kipin nggak usah titik. Kita belajar khusus untuk mencari arah. Arahnya sama dengan Kipin tulis tangan alfa sama dengan sigma Fy dibagi sigma Fx. Tangan alfa, sigma Fy nya 2 akar 3, sigma Fx nya min 2. Y nya plus, X nya min. Ini artinya KW2. Kalau KW2 itu artinya alfanya sama dengan 180 min. Ya, min berapa? Minnya gak usah dihitung.
2 akar 3 dibagi 2 akar 3. Berarti yang namanya tangan akar 3 itu berapa? 60 derajat. Berarti 120 derajat. Yang ketiga, Kipin bilang ada 4 variasi kan? Ada 4 variasi. Apabila sigma Fx-nya diketahui min 2 Newton, sigma Fy-nya sekarang gantian min 2 akar 3 Newton. Jadi Anda belajar, Anda aman. Oh, berarti kalau kita belajar khusus arah, kita bisa tahu, oh arah itu hati-hati loh. Arah itu bisa ada 4 kemungkinan. Apakah tipeku soalku seperti ini? Apakah tipeku tipe yang soal nomor 2? Apakah tipeku soal nomor 3? Itu baru belajarnya aman. Anda bisa ngitung resultan tapi mau nyari arah, salah. Eman, ya kan? Nggak bisa jadi 100 nanti. Kita nulis. Sigma Fx-nya min, sigma Fy-nya min. Kita mencari arah. Tangan alfa sama dengan sigma Fy dibagi sigma Fx. Kipin tulis. Tangan alfa sama dengan sigma Fy-nya min 2 akar 3. Fx-nya min 2. Anda perhatikan. Y-nya min, X-nya min. Y-nya min, X-nya min. Artinya ini KW. Kalau KW3 maka alfanya sama dengan 180 min. Bukan 270. Ya ingat, selalu memakai 180 min atau 180 plus. Sorry, bukan min, plus. Karena KW3 itu posisinya ini KW1, ini 2, ini 3. Jadi kalau KW1 dia langsung plot, KW2 180 min, KW3 180 plus. Setuju ya? Lanjut, 180 plus berapa? Ini jawabannya tadi akar 3, 60. Berarti Kipin tulis 60 sama dengan 240. Yang keempat, Kipin bilang ada 4 kemungkinan. Ya, jadi Anda belajar aman. Yang keempat, Kipin tulis di sini. Ya, kelihatan ya. Kalau Kipin punya sigma Fx-nya plus 2 Newton, sigma Fy-nya diketahui min 2 akar 3 Newton. Oke, ya. Berarti kalau mau nyari arah, Kipin bisa nulis tangan alfa sama dengan sigma Fy dibagi sigma Fx. Berarti tangan alfanya sama dengan sigma Fy-nya min 2 akar 3, sigma Fx-nya 2. Anda perhatikan, Y-nya min, X-nya plus, itu artinya KW 4. Ya. Kalau KW 4 itu punya artinya apa? Artinya alfanya sama dengan 360 minus. Minus berapa? Ya, tadi angle-nya yang positif 60. Berarti 360 dikurangi 60. Berarti alfanya sama dengan itu baru namanya belajar. Bukan artinya kita belajar tinggal ngeplot masuk. Jadi kita lihat kemungkinan tingkat kesalahan itu di mana? Kemungkinan arah. Jadi arah itu ada beberapa bentuk. Apakah tipeku seperti nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Setelah Anda bisa menguasai teorema 1, 2, 3, 4 untuk mencari arah, aman. Kipin kasih belajar untuk mencari arah. Kipin kasih soal lagi seperti ini ya, mungkin sebentar lagi Kipin bukan. Oke, Kipin kasih soal berikutnya ya, dihapus. Terima kasih dan mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca teks satu persatu ya. Nanti kalau butuh sesuatu bisa DM Kipin aja, nanti Kipin akan bantu ya. Oke ya, terima kasih. Kipin lanjut. Kipin minta izin minum dulu ya. Ini Kipin punya soal, dia bilang begini ya, tipe soal berikutnya dia bilang soalnya seperti ini. Kipin kasih ya, nggak tahu ini angkanya bagus kok kayaknya nggak bagus ya, kayaknya nggak bagus. Kalau Kipin kejar kayaknya kurang bagus. Coba Kipin lihat ya, Kipin kok lihat kayaknya soalnya kurang bagus. Bahasanya Kipin tulis ya, nomor, anggap aja nomor 7 ya. Oke, tulisnya
sebentar. Diketahui, dia tulisnya begini, diketahui F1 sama dengan 20 Newton. Ya, membentuk sudut. Dia bilang membentuk sudut. Membentuk sudut berapa ini ya? Tulisannya 60 derajat terhadap sumbu X positif. Dia ada tulis begini. Oh, bengkongnya, tapi tidak masalah ya. Kipin tulis lagi ya. Membentuk sudut. Sebentar. Membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Jelas ya? Terus yang kedua dia bilang ada F2, ya kita tulis ya, F2 bernilai misalnya kecil-kecil 20 Newton, ya, membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X positif. Ini kayaknya Anda disuruh melatih gambar. Kayaknya ya. Kayaknya disuruh melatih gambar. Terus F3 bernilai 10 Newton membentuk sudut berapa ini? Sebentar. Berapa ini? Mungkin nggak bisa jelas ini. Oh, 300 derajat terhadap sumbu X positif. Ya, nggak tahu benar nggak ya? Oke, lanjut ya. F4 bernilai 10 akar 3 Newton membentuk sudut berapa ini? 210 derajat terhadap sumbu X positif. Ya, Anda dikasih soal ini, Anda disuruh belajar cara gambar, cara grafis. Apakah Anda mampu gitu ya? Ini soalnya bilang begitu mungkin ya. Ditanya resultan dan arah. Kayaknya lo ya, kalau ditanya resultan dan arah, kayaknya angkanya bagus. Kalau enggak ya pakai kalkulator. Ya kita coba ya, mungkin soal ini yang terakhir. Kipin langsung masuk ya. Nilainya Kipin bilang begini, F1-nya 20, kita bikin. Kita gambar aja. Kalau nggak gambar susah. Ya, kita gambar sumbu X. Ini sumbu Y. F1 20 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Anggap aja beginilah ya. Ini F1. Ini 60 derajat. Udahlah, lewat. Gampang ya. F2 53 derajat terhadap sumbu X positif. Ini kan terhadap sini 53, anggap aja gini. F2. Nah, F2-nya 20, ini 20, ini 53. Oke. Lanjut ya. F3-nya 10 Newton 300. Ini ke sini 180, 270, 300 itu. Ini F3. Berarti 10 Newton 300 itu segini. Ini ke sini 300. Kalau ini ke sini 300, berarti ini 60 derajat. Setuju ya? Setuju. Kalau ini dari ini ke sini 300, berarti 60 derajat. Terus Anda bilang, kenapa Kipin kok bikin 60 derajat? Kan Kipin bilang, teoremanya Kipin bilang, ingat, buatlah angle dari sumbu X, angle yang terkecil. Ya, itu kuncinya. Kuncinya dari ini. F4 210. Di sini 180, 210 anggap aja. Ya, berarti ini 30 derajat. Betul ya? Ya, 180, 220. 180 tambah 30, 210. Betul ya? Ini F4 bernilai 10 akar 3. Kita bikin. Setelah Anda tahu gambar ini, oh ya mudah. Kita bikin sigma Fx, langsung Kipin tulis di sini. Sama dengan
Dari F1 miring diuraikan ke arah X, ke kanan, F1 kosinus 60. Nggak usah tapel-tapelan, capek, lebih cepat. F2 ke kanan, berarti Kipin tulis plus F2 kosinus 53. Oke, lanjut Kipin terus. F3 diuraikan ke kanan, berarti ditambah F3 kosinus 60. Ya, ditambah. F4 Kipin urang. F4 diproyeksikan ke X, ke kiri. Berarti Kipin tulis min F4 kosinus 30. Ya, jadi ini diuraikan gini, kelak ke kiri. Berarti min F4 kosinus 30. Kipin tulis. F1-nya tadi tahu 20, berarti 20 kalikan setengah. F2-nya 20 cos 53 itu piro. Nah, Kipin nggak apa loh, jujur nggak apa. Tapi Kipin ngapa di metode Kipin itu. Kalau yang panjang itu 37. Setuju ya? Semakin runcing, angle-nya semakin kecil, dia semakin panjang. Ini 53. Berarti ini 3, ini 4, ini 5. Kalau ini 3, ini 4, 5 berarti logik. Cos 53, 3/5. Kipin nggak mau main konsep. Oke? Jadi Kipin tulis 3/5. Lanjut ya. Di sini Kipin tulis F3-nya diketahui 10. Oke? Cos 60 Kipin tulis setengah. Oke? Terus Kipin tulis lagi min F4-nya 10 akar 3. Cos 30-nya Kipin tulis setengah akar 3. Kipin tulis 20 kali setengah itu berarti 10. 20 kali ini dicoret aja berarti 4 ya. Berarti 4 ini berarti 12. Ditambah 10 setengah berarti 5. 10, 5, 2 berarti 5. Akar 3 kali akar 3, 3. 3 kali 5 berarti 15. Setuju? Berarti Kipin tulis di sini. Ya. 5 min 15 min 10 dengan 10 hilang berarti jadi 12 Newton. Gantian sigma F. Kalau sigma Fg kita bikin F1-nya tadi. Urut dari awal. F1 diuraikan ke arah X, diuraikan ke arah Y, dia ke atas. Berarti Kipin tulis F1 sinus 60. Angle-nya tetap sama. Ya, F2-nya tadi diuraikan ke arah X ke kanan, kalau ke arah Y dia ke atas, berarti ditambah F2 sinus 53. Oke, gantian F3. F3 tadi diuraikan ke kanan, ke sumbu X dia ke kanan, kalau ke arah sumbu Y berarti dia ke bawah. Berarti min F3 sinus 60 derajat. Lanjut Kipin ya. Bagaimana kalau F4? F4 juga kalau di arah sumbu X dia ke kanan, ke arah sumbu Y dia ke bawah, berarti min F4. Min F4 dia pakai sin 30 derajat. Berarti Kipin tulis F4 sin 30. Kita tulis di sini. F1-nya bernilai 20, sin 60 setengah akar 3. F2-nya 20, sin 53. Kalau cos 53 3/5 berarti ini pasti 4/5. Logik. Oke, lanjut ya. Kipin tulis F3-nya Kipin tulis ini 10, sin 60 berarti setengah akar 3. Ya. F4-nya Kipin tulis 10 akar 3, sin 30 Kipin tulis. Kipin tulis di sini jawabannya. Sigma Fy-nya berarti ini 10 akar 3 ditambah di sini berarti 4 berarti 16 dikurangi 5 akar 3. Setuju ya? Terus Kipin tulis ini juga 5 akar 3 juga ya, berarti 5 akar 3 juga berarti 10 hilang, hasilnya ketemu 16. Kalau 16 Newton, maka Kipin tulis mencari resultannya adalah akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Berarti kita bisa menghitung adalah sigma Fx kuadratnya adalah 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat.
berarti dihitung, angkanya cantik. Hebat yang buat, berarti 12 kuadrat berarti 144 ditambah 16 kuadrat 256. Berarti didapat 144 256 itu 400, akar 400 berarti 20. Yang jadi permasalahan, arahnya gimana Kipin? Nah, kita nulis santai, you sudah mengerti. Oh ini loh, positif, ini positif, berarti kuadran 1. Berarti kita nulis tangan alfa sama dengan sigma FY dibagi sigma Fx. Ya kan? Sigma FY bagi sigma Fx. Kita tulis tangan alfa sama dengan sigma FY-nya itu adalah 16, sigma Fx adalah 12. Kalau dikecili berapa? Dibagi 4, ini 4, dibagi 4, ini 3, ini KW1. KW1 itu berapa? Ya tinggal lihat kamu alfa. Tangan 4/3, Kipin tidak hafal. Cucu tidak hafal. Kipin tarik plot. Ya, di sini Kipin tarik plot. Ya, yang paling panjang, yang lebih runcing. Ini 37 derajat, ini 53, berarti di sini 3, ini 4, ini. Kenapa Kipin bisa bikin segitiga? Karena 43 itu istimewa 435. Ya, jadi segitiga istimewa selain 30, 60 derajat, 45, 45, 90, yang satunya adalah 37. Itu yang perlu Anda pahami dengan konsep. Berarti kalau mau nyari tangan itu rumusin depan per samping, 4/3 berarti alfanya adalah 50. Seandainya sigma Fx-nya minus, kalau Fx-nya minus, Fx-nya minus, Y-nya plus, berarti alfanya 180. Andai kata sigma Fx-nya minus, sigma Fy-nya minus, X minus, Y minus, berarti kuadran 3, berarti alfanya adalah 180 plus 5. Ya, jadi itulah untuk cara belajar mencari vektor. Bagaimana kalau arahnya ada variasi 4 kemungkinan. Oke, untuk sementara untuk vektor Kipin rasa sudah cukup ya. Jadi mungkin Kipin nanti akan lanjuti di materi-materi berikutnya ya.